Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi kita memantau peternakan bebek entok yang sangat sederhana ini. Dan lagi-lagi saat ini kita akan berdiskusi lagi seputaran pakan alternatif lagi. Pakan alternatif ini merupakan pakan yang membuat peternak itu selalu senyum dan selalu gembira. Karena apa? Karena pakan alternatif ini selalu meringankan beban peternak, baik itu dalam biaya maupun dalam hal pakan. Dan sekarang kita akan membuat atau meracik pakan bebek entok yang yang berasal dari gulma-gulma tanaman yang ada di sawah. Dan sekarang kita akan melihat gulma apakah itu. Mari kita simak selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah salah satu gulma yang bisa menghambat pertumbuhan sayuran ataupun tanaman yang ada di sawah. Nah, ini dia adalah limutan atau lumut. Nah, ini saat ini lumutan ini berada atau tumbuh di sayuran kangkung. Nah, biasanya juga tumbuh di tanaman padi. Dan sekarang kita akan membuatnya menjadi pakan alternatif yang sederhana tapi luar biasa manfaatnya untuk bebek entok itu. Nah, ini dia. Tapi sebelum kita campurkan dengan dedak ini, kita harus bersihkan dulu supaya terhindar dari atau bersih dari tanah yang menempel di area persawahan atau yang ada di lumutan ini, baik itu sampah atau benda-benda yang bisa menghalangi lah begitu. Jadi sebelum kita gunakan, kita harus cuci bersih dan terhindar dari benda-benda yang bisa membahayakan bebek entok. Dan ini tidak sendirian ya, akan tetapi ada sisa nasi di dapur dan ada juga ini sisa parutan kelapa. Jadi lebih bagus campurannya, lebih banyak lebih bagus lagi. Akan tapi kalau tidak ada nasi, bisa juga menggunakan lumutan atau limutan ini bersama dedak saja. Tapi itu keadaan terpaksa ya. Tapi kalau ada yang lain, mungkin rerumputan atau ya limbah-limbah yang lain gitu, nasi aking dan lain sebagainya, lebih banyak campuran lebih bagus untuk manfaatnya untuk bebek entok. Ya, untuk menyetarakan, untuk membuat bebek entok itu rata untuk mendapatkan bagian, maka kita akan menaruhnya di wadah yang lebih kecil dan lebih pendek supaya bebek entok semuanya bisa menyeruput. Nah, langsung diseruput teman-teman, itu tandanya bebek entok ini suka terhadap lumutan. Jadi ketimbang tanaman padi kita, tanaman kangkung kita, bahkan tanaman-tanaman yang lain yang ada di sawah itu terhambat pertumbuhannya dengan adanya gulma atau lumut ini, hama lumut ini. Bisa dikatakan hama karena bisa dikatakan gulma karena bisa menghambat pertumbuhan dari padi ataupun tanaman yang lainnya gitu. Jadi, tapi kalau kita manfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat, itu akan membuat lebih bagus lagi, karena kita memanfaatkan sesuatu yang kita anggap sepele dan kita anggap kadang-kadang tidak memiliki makna di mata kita, akan tetapi itu memiliki suatu makna yang ada manfaatnya untuk peternakan kita. Jadi persawahan, pertanian, peternakan itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali, karena di persawahan itu juga, di pertanian itu juga, itu adalah sumber pakan untuk bebek entok itu sendiri. Jadi banyak sekali sumber pakan-pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kolaborasikan terhadap pakan utama ketika kita beternak bebek entok ini. Jadi bebek entok ini pakannya itu tidak ribet, tidak sama sekali. Akan tetapi di mana kita melangkah, di situ ada pakan bebek entok. Jadi langkah kita itu harus ada manfaatnya, harus ada timbal baliknya kepada apa yang kita ternak. Nah, tidak hanya untuk ternak bebek entok, akan tetapi
setiap langkah kita ya minimal adalah manfaatnya untuk peternakan kita di rumah, termasuk seperti saya ini bebek entok ini ketika kita ke sawah gitu, jadi kita tidak kosong pulang, tidak kosong tangan pulang gitu. Jadi ada saja yang kita bawa, itu baik itu rumput atau yang termasuk saat ini adalah lumutan ini. Jadi lumutan ini bisa juga bermanfaat untuk menaikkan bobot. Cepat dia untuk menaikkan bobot pada bebek entok itu kalau kita terus berikan lumutan ini untuk bebek entok kita. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Kalau teman-teman punya sawah atau kebun atau tanaman-tanaman yang ada di sawah, mungkin ada lumutannya, ada sayuran hijau-hijaunya, ya silakan kita berikan untuk bebek entok kita, karena ini membantu sekali ya untuk peternakan kita. Walaupun pakan alternatif, akan tetapi insya Allah bebek entok kita sehat-sehat insya Allah gitu ya. Kita menggunakan pakan-pakan alami, pakan-pakan tradisional yang bisa meningkatkan pertumbuhan bebek entok kita atau imunitas bebek entok kita itu. Karena kalau kita pikir-pikir gitu, sesuatu yang herbal itu memang dampaknya itu atau efeknya itu lambat efeknya, akan tetapi kalau dia sudah mengena, insya Allah akan meningkatkan kekebalan tubuh pada bebek entok kita, dan itu akan membantu untuk meningkatkan imunitas pada bebek entok kita. Nah, termasuk lumutan ini, termasuk gulma ini yang bisa menghambat pertumbuhan sayuran kita, tanaman padi kita, tanaman-tanaman yang lainnya, justru bisa bermanfaat untuk hal-hal yang lain, termasuk pakan alternatif, pakan bebek entok ini sendiri. Jadi kita tidak bisa meremehkan sesuatu yang sepele. Kita tidak bisa mengatakan ini tidak ada manfaatnya, ini tidak ada gunanya. Akan tetapi mari kita berikan peluang sesuatu yang tidak berguna itu menjadi berguna, berikan dia kesempatan berguna gitu. Sesuatu yang positif, termasuk ketika kita beternak bebek entok, kita memanfaatkan sesuatu yang kurang bermanfaat, yaitu lumutan ini. Biasanya lumutan ini ya mungkin hanya untuk biasanya orang menggunakan mancing ikan gitu, akan tapi sekarang kita gunakan untuk pakan bebek entok. Luar biasa manfaatnya untuk bebek entok kita. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Inilah pakan alternatif dari lumutan yang gratis tis dari lahan persawahan. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.